Baik, hari ini kami akan menjelaskan tentang kondisi lahan serta prospek kedepannya kira-kira bagus dijadikan apa untuk lahan tersebut. Yang pertama, kondisi awal lahan tersebut adalah terdapat area tanah yang rata dan dipenuhi tanaman liar. Tanaman ini tumbuh subur menciptakan hamparan hijau yang lebat dengan semak-semak serta rumput yang tinggi dan bunga yang bermekaran. Tanah yang rata menciptakan kesan lapang ideal untuk eksplorasi alam atau aktivitas outdoor lainnya. Pertama, kami akan membuat taman komunitas. Taman ini akan menjadi ruang terbuka hijau yang nyaman dan motivasi, dilengkapi dengan jalan setapak, area duduk, dan taman bunga. Akan ada zona rekreasi untuk anak-anak, lansia, dan keluarga dengan taman bermain dan area piknik. Kedua ada multi-purpose sport hall. Gedung olahraga serbaguna atau multi-purpose sport hall ini akan dirancang untuk mengakomodasi berbagai aktivitas olahraga dan kegiatan sosial. Ruang ini akan terbuka untuk siswa sekolah, masyarakat umum, dan khususnya warga perumahan di sekitar. Lalu untuk harapan dari pembangunan, yang pertama untuk sekolah yaitu meningkatkan kesehatan dan aktivitas fisik. Lalu ada ruang belajar di luar kelas dan fasilitas ekstrakurikuler. Lalu yang kedua untuk masyarakat umum yaitu ruang interaksi sosial, peningkatan kualitas hidup, aktivitas olahraga dan rekreasi, dan kegiatan komunitas. Nah, ada pula dampak positif lainnya, seperti peningkatan dari nilai properti, di mana akses ke taman yang hijau dan fasilitas olahraga dapat meningkatkan daya tarik dan nilai properti di kawasan perumahan sekitar. Kemudian ada sustainability dan ekosistem, di mana dengan menambahkan ruang hijau dan mendesain taman yang ramah lingkungan, pengembangan ini dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas udara dan keseimbangan ekosistem lokal. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan kelebihannya. Pertama, memiliki lahan yang sangat luas sehingga bisa dijadikan sebuah bangunan yang lebih berguna untuk siswa-siswa maupun masyarakat sekitar. Taman yang tergolong lapang sehingga ideal untuk eksplorasi alam atau aktivitas outdoor lainnya. Warga perumahan sekitar dapat memanfaatkan sport hall untuk berolahraga secara rutin, baik melalui kegiatan individu atau olahraga tim. Hal ini akan memperkuat budaya olahraga di komunitas. Kesehatan dan aktivitas fisik, siswa dapat menggunakan fasilitas olahraga untuk kegiatan fisik rutin seperti olahraga sekolah atau kompetisi antar sekolah. Ini dapat memotivasi gaya hidup sehat di kalangan siswa. Untuk kekurangannya, lahan tersebut terlihat kosong dan ada beberapa bagian yang agak gersang sehingga jarang ada yang melihatnya. Untuk faktor pendukungnya, yang pertama ada lahan kosong yang tersedia memberikan kesempatan untuk merancang dan membangun fasilitas sesuai kebutuhan tanpa adanya hambatan dari bangunan yang sudah ada. Kedua, adanya kebutuhan warga perumahan akan fasilitas olahraga dan ruang hijau menjadi alasan kuat untuk membangun sports hall dan taman. Ruang ini bisa menjadi pusat aktivitas fisik, rekreasi, dan sosial bagi penduduk. 3. Adanya fasilitas umum seperti sports hall dan taman dapat meningkatkan nilai jual atau nilai sewa properti di sekitarnya, menarik investor dan penghuni baru. Untuk faktor penghambatnya, yang pertama, pembangunan sports hall dan taman membutuhkan anggaran yang besar. Selain biaya pembangunan, biaya pemeliharaan fasilitas agar tetap terawat dengan baik juga menjadi beban jangka panjang. 2. Beberapa warga mungkin tidak setuju dengan proyek ini, baik karena kekhawatiran atau kebisingan peningkatan arus lalu lintas atau berkurangnya privasi. Ini dapat menyebabkan protes atau penundaan proyek. 3. Jika tidak ada manajemen yang baik untuk pengelolaan fasilitas tersebut, taman dan sports hall bisa cepat rusak atau tidak terawat yang berakibat pada berkurangnya manfaat bagi masyarakat. Lalu untuk timeline-nya yang akan dimulai pada Oktober 2024 hingga Februari 2026, yang akan dimulai pada Oktober 2024 hingga Desember 2024, yang berkisaran 3 bulan, yang akan melakukan studi kelayakan dan perencanaan, analisis kebutuhan masyarakat, potensi tanah, dan kajian lingkungan. Pembuatan desain awal sports hall dan taman sekitar 1-2 bulan.
Lalu ada pengurusan perizinan, yaitu pengajuan izin mendirikan bangunan atau IMB. Lalu ada analisis dampak lingkungan atau AMDAL, dan izin-izin terkait lainnya yang akan memakan waktu dari 1 hingga 3 bulan. Lalu ada penganggaran dan pengadaan kontraktor untuk menyusun RAB atau rencana anggaran biaya, lalu mencari kontraktor yang tepat melalui proses tender atau penawaran. Lalu akan dilanjut pada bulan Januari 2025 hingga Maret 2025 yang berkisaran 3 bulan, yaitu akan melakukan pembersihan dan pemotongan lahan, yaitu pembersihan lahan dari vegetasi dan perataan tanah dan pemadatannya juga, yang berkisar 1-2 bulan. Lalu ada pengukuran dan pematokan, yaitu penentuan batas-batas bangunan dan taman di lahan. Lalu ada pekerjaan pondasi awal, yaitu pembangunan pondasi sport hall, pemasangan sistem drainase dan saluran air yang memakan sekitar 2-3 bulan. Lalu ada April 2025 hingga Agustus 2025, yaitu akan ada pembangunan rangka utama sport hall, yaitu pemasangan kolom, balok, dan rangka atap sport hall yang akan berkisar 3-4 bulan. Lalu ada pembangunan area taman, perataan tanah untuk taman, pembuatan jalan setapak, area duduk, dan fasilitas taman lainnya yang akan sekitar 2-3 bulan. Lalu ada pemasangan infrastruktur taman, sistem penerapan irigasi, dan peralatan taman. Lalu akan dilanjut pada September 2025 hingga Desember 2025 yang sekitar 4 bulan. Yaitu akan ada finishing sport hall, yaitu pemasangan lantai, dinding, pengecatan, instalasi listrik, plumbing, dan ventilasi sekitar 3-4 bulan. Lalu ada pemasangan fasilitas olahraga, yaitu pemasangan fasilitas olahraga seperti lapangan basket, bulu tangkis, dan futsal dalam sport hall yang akan berkisar sekitar 2 bulan. Lalu ada penanaman vegetasi dan finishing taman, menanam pohon, semak-semak, rumput, dan elemen taman lainnya yang akan memakan waktu sekitar 2-3 bulan. Lalu ada Januari 2026 hingga Februari 2026 yang berkisar 2 bulan, yaitu akan ada inspeksi akhir dan pengujian fasilitas seperti pengecekan keamanan bangunan, pengujian fasilitas olahraga, dan sistem irigasi taman yang akan berlangsung sekitar 1 bulan. Lalu ada perbaikan minor, yaitu penyelesaian perbaikan kecil dan pembersihan akhir sebelum pembukaan yang akan berlangsung sekitar 1 bulan. Lalu ada serah terima, yaitu pengelolaan fasilitas diserahkan pada manajemen perumahan atau pihak pengelola yang akan ditunjuk. Jadi total waktu dari pembuatannya adalah 16-17 bulan jika semuanya lancar, perizinan dan lain-lain, seperti kondisi cuaca dan efisiensi kontraktor dalam melakukan proyek. Untuk kesimpulan dari sport hall yang kami tentukan, yaitu pengembangan ini akan membawa manfaat besar baik untuk sekolah, masyarakat umum, maupun lingkungan perumahan sekitar dengan menciptakan ruang yang fungsional dan menyenangkan untuk semua kalangan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.